Nope, cuman nggak nyebabin kamu bisa hamil. Hamil cuma. Hai semua, kembali lagi sama aku Cenelim. Di video kali ini kita akan bahas 5 mitos tentang seks. Oh ya, video ini tuh part 2. Part satunya ada di sini. Mitos seks part 1. Kalian bisa klik kalau misalnya mau nonton. Linknya aku taruh di description below, oke? Mitos pertama, minum Sprite bisa bunuh sperma. No ya, nggak bisa. Kalau kamu minum Sprite, masuknya itu ke lambung, saluran pencernaan, usus. Nggak mungkin tiba-tiba kamu minum Sprite terus mencelatnya ke rahim gitu. Terus bisa membunuh sperma yang masuk ke rahimmu. Itu kayak beda saluran. Satunya saluran pencernaan, satunya saluran reproduksi. So, there is no way tiba-tiba Sprite-mu tuh masuk ke rahim. Karena ya basically beda saluran aja. Jadi, apakah minum Sprite bisa bunuh sperma? Nope, hoax. Kedua, trot di luar nyebabin hamil. Nah, ini adalah perdebatan sejuta umat, dan aku pun sendiri percaya mitos ini dulu. Nah, sebelum kita bahas mitos ini lebih lanjut, aku kasih tahu dulu, trot di luar tuh maksudnya apa sih? Jadi, waktu kamu hubungan seksual sama seseorang, kamu kan bakal mencapai suatu titik, namanya itu titik klimaks. Dan waktu kamu klimaks itu, kamu bisa ejakulasi, bisa mengeluarkan sperma. Dan kalau sperma ini ketemu sel telur, ya kamu bisa hamil. Jadi sperma itu jangan sampai masuk ke vagina. Nah, orang-orang pun mikir, oh ya udah aku berhubungan seksual aja dulu. Terus habis gitu aku tarik waktu aku mau klimaks. Penisnya ditarik supaya keluar spermanya di luar, nggak di dalam vagina. Jadi nggak bisa hamil deh. Padahal kalian tuh tetap bisa hamil meskipun trot di luar. Kenapa? Karena cairan praejakulasi itu mengandung sperma. Cairan praejakulasi itu apa sih? Ayo kita belajar. So, cairan praejakulasi itu adalah cairan pelicin atau pelumas yang dikeluarkan oleh penis waktu penis itu mau masuk ke vagina. Jadi, kan kalau kulit sama kulit gesek gini, kan lama-lama sakit ya, soalnya kan friction, jadi kayak banyak gesekan, terus sakit gitu. Jadi butuh kayak pelicin, pelumas, dan itu bisa dikeluarkan secara alami oleh penismu. Namanya adalah cairan praejakulasi. Nah, waktu kamu berhubungan seksual, cairan praejakulasi itu kan pasti masuk ke vagina tuh. Dan kamu tahu nggak, cairan praejakulasi itu mengandung sperma. Oke, aku ralat, bukan mengandung sperma, tapi bisa mengandung sperma. Cairan praejakulasi bisa mengandung sperma. Nah, sebelum kalian mikir, hoax, dari mana emang? Tahu dari mana kalau itu fakta? Tenang aja, aku nggak ngomong kayak gini sembarangan. Aku demuin penelitiannya dan aku taruh penelitiannya di link in the description below. Kan bisa klik, dan kalau misalnya kalian mau cari tahu penelitiannya bisa dibaca lebih lanjut. Nah, jadi intinya dalam penelitian itu tuh ada segerombolan laki-laki gitu. Terus 41% dari segerombolan laki-laki itu mengeluarkan sperma di cairan praejakulasinya. Bayangkan, 41%, yang artinya hampir setengah dari cowok-cowok itu ditemukan adanya sperma di cairan praejakulasinya. Jadi pada intinya, kamu tuh nggak bisa memastikan cairan praejakulasimu tuh ada spermanya apa enggak. Jadi daripada kamu coba-coba, mendingan nggak usah trot di luar ya. Ketiga, perawan itu pasti berdarah waktu pertama kali weekly. Jadi ini mitos kan berkeliaran di luar sana. Perawan tuh bisa berdarah pokoknya kalau pertama kali berhubungan seksual. Tahun 2012, ada seorang bupati yang menceraikan istrinya setelah 4 hari pernikahan. Tebak alasannya kenapa? Malam pertama rasanya tidak perawan, tidak keluar darah. Ini beritanya beneran BTW. Kalau kalian nggak percaya, search aja di Google pakai kata kunci bupati cerai 4 hari perawan, pasti keluar beritanya. Padahal perawan itu nggak selalu berdarah waktu pertama kali berhubungan seksual. Sebenarnya kenapa sih perempuan itu bisa berdarah waktu pertama kali berhubungan seksual? Itu karena selaput darahnya sobek. Selaput darah itu apa sih? Jadi selaput darah itu adalah bukan lapisan tisu tipis di luar vaginamu. Nah, kebanyakan orang tuh mikir, ya misalnya ini vagina ya, ini vagina, selaput darah tuh menutupi vagina secara sepenuhnya gini. Terus kalau misalnya berhubungan seksual, maka selaput darahnya ini jebol. Terus kayak vaginanya bolong gitu jadinya. Padahal nggak gitu guys. Banyak orang yang mikir kalau selaput darah tuh menutupi vagina secara seluruhnya. Padahal nggak kayak gitu. Ini contohnya gambar-gambarnya. Jadi selaput darah itu memang sudah bolong di tengah-tengahnya.
Dan itu karena kalau enggak kalian bisa ngeluarin menstruasi dari mana, kayak darah menstruasi itu keluar dari mana. Justru karena itu butuh bolong, maka darah menstruasinya bisa keluar. Kalau enggak ya darah menstruasinya nampung di perut sampean, nampung di rahimmu semua, kayak gimana jadinya ntar. Jadi ini macam-macam bentuk selaput darah. Ada selaput darah yang memang menutupi vagina sepenuhnya, tapi ini memang jarang banget dan kamu butuh operasi malah kalau misalnya selaput darahmu menutupi vaginamu sepenuhnya, karena kalau enggak nanti darah mensmu keluar dari mana. Tapi kebanyakan vagina itu memiliki selaput darah yang berbeda-beda. Ada yang memang terbuka lebih lebar, ada yang memang lebih sempit, jadi beda-beda. Kamu nggak bisa menyamaratakan semua orang. Plus selaput darah itu bisa dengan mudah sobek dengan cara kamu kayak olahraga, aerobik, sepedaan, naik kuda, kayak macam-macam itu kamu bisa sobek. Jadi apakah perempuan perawan itu pasti berdarah di malam pertama? Jawabannya adalah tidak. Keempat, ciuman itu bisa nyebabin hamil. Well, aku sendiri sih salah satu yang percaya mitos ini ya dulu ya. Mungkin karena ignorance, jadi nggak ada yang ngasih tahu aku kalau misalnya hamil itu dari mana sih sebenarnya. Sampai pada suatu hari, waktu aku masih SD nih, aku main ke rumah temanku, lalu hal ini terjadi. Jen, aku punya rahasia. Hah? Rahasia apa? Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, tapi iya, janji. Kamu tahu nggak cara orang hamil itu gimana? Nggak tahu sih. Jadi tiap sebulan sekali orang tua kita itu ketemu satu sama lain, terus mereka buka baju telanjang. Lalu alat kelaminnya papamu sama alat kelaminnya mamamu itu ditempelkan sebulan sekali. Ada tanggalannya, kayak ada tanggal tertentu gitu. Terus waktu ditempelkan, mereka bisa hamil. So, no, ciuman nggak nyebabin kamu bisa hamil ciuman. Jadi no, ciuman tuh nggak bisa nyebabin kamu hamil. Hamil cuma bisa disebabin kalau penis masuk ke vagina, lalu kamu ejakulasi dan spermanya masuk dan ketemu sel telur di dalam rahimmu. Oke, nggak bisa karena ciuman. Mitos terakhir yang kelima, kalau kamu mens, kamu tuh nggak boleh deket-deket sama cowok. Sebenarnya there's really nothing about this myth. Apa hubungannya coba kamu mens terus kamu nggak boleh deket-deket sama cowok? Kayak itu literally nggak ada hubungannya. Jadi kamu tetap bisa deket-deket sama cowok waktu kamu lagi mens. Kamu bisa kayak duduk sebelahan sama cowok, nyentuh cowok, karena memang nggak ada hubungannya aja. Nggak bisa kamu deket-deket cowok waktu lagi mens terus kamu jadi hamil gitu, itu udah nggak mungkin. Butuh proses tertentu untuk hamil, kayak yang tadi udah aku jelasin di mitos-mitos sebelumnya. Oke? Yeah, I think there's really nothing more about this myth. Penjelasannya cuma gitu doang sih. Oke, so thank you for watching. Mohon maaf jadinya setnya berubah kayak gini. And please subscribe and click the notification bell, klik kayak tombol lonceng itu supaya kalian tahu waktu aku upload lagi itu kalian dapat notifnya. Oke? Mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye-bye.